Saya Yohanes Marpaung, NIM 71 2018 241. Nama saya Angel Rindu Kristina Siahaan, NIM 71 2018 225. Yaitu saya Natalia Lintas Imamik, NIM 71 2018 224. Dari soal yang pertama yaitu bagaimana agama-agama timur memahami apa itu agama. Nah, agama-agama timur memahami bahwa agama itu tidak bisa dipandang sebagai sebuah ataupun sebagai sesuatu yang sudah jadi, tetapi agama itu menyesuaikan konteksnya. Dan agama adalah sebagai proses yang dapat menghadirkan agama bukan sebagai yang mengikat, tetapi menjadikan agama itu sebagai arahan untuk perilaku manusia dalam konteks sosial, yaitu untuk melakukan sebuah kebajikan. Nah, jadi pada intinya agama itu ialah sebagai arahan untuk perilaku manusia dalam melakukan sebuah kebajikan. Bagaimana esensi peradaban timur? Jadi, kelompok kami menjabarkan ada 3 esensi peradaban timur. Yang pertama adalah pengetahuan. Mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang nyata tidak harus dijelaskan oleh rasional. Ini berarti bahwa ada hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal budi. Yang kedua adalah sikap mereka terhadap alam. Mereka sangat menganggap jati diri mereka seperti alam. Untuk itu mereka sangat menghargai dan mencintai alam. Nomor 3 adalah pandangan terhadap individu. Peradaban timur sangat menghargai atau mengakui seorang individu. Akan tetapi adanya organisasi atau kelompok juga sangat penting bagi sosok individu itu sendiri. Topik ini kelompok kami membahas mengenai puja dalam Buddha, yang berarti adanya tradisi atau acara pemujaan yang dilakukan kepada Trihara, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Agama Buddha mengajarkan ajaran tentang pemujaan yang secara prinsipil dan ditujukan kepada objek yang benar-benar tepat dan didasarkan pada pandangan yang benar. Objek pemujaan yang dilakukan umat Buddha secara teoritis digolongkan menjadi 2. Yang pertama objek kepada manusia dan yang kedua objek kepada benda. Objek manusia digambarkan dengan seseorang yang dianggap sebagai yang derajatnya lebih tinggi daripada manusia biasa. Orang-orang itu dapat berupa guru, orang tua, pemuka, raja atau kepala pemerintahan, Dhamma dan Sang Buddha itu sendiri. Sedangkan objek kepada benda adalah pemujaan terhadap benda yang merupakan suci menurut orang Buddha, seperti peninggalan bersejarah, tempat peribadahan, tempat persemayaman, candi atau relik, kitab suci Tripitaka, patung Buddha, dan tapak kaki Buddha. Dalam agama Buddha, ada 2 macam cara pemujaan, yaitu Amisa Puja, yakni pemujaan yang dilakukan kepada objek benda, dan yang kedua ada Pati-Pati Puja, yakni pemujaan yang dilakukan kepada objek manusia. Esensi ilahi di puja dalam Buddha itu bisa dilihat dari objek pemujaan mereka, yang dimana objek pemujaan mereka itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, objek pemujaan berupa benda dan objek pemujaan berupa orang. Nah, objek pemujaan berupa orang ini yang layak untuk dipuja menurut mereka ialah mereka yang memiliki kebajikan luhur, seperti para pemuka, guru, Arya Sangha, Dhamma, dan Sang Buddha. Nah, mereka layak dipuja itu karena mereka memiliki kebajikan luhur, yang pada intinya ada 3 kebajikan utama. Yang pertama itu kebajikan dalam kebijaksanaan, kesucian mutlak, dan kelewasasihan. Nah, sama halnya dengan Topik puja dalam Buddha terhadap poin kedua. Poin kedua membahas tentang pentingnya pemunculan respon atau praksis yang nyata di kehidupan sekarang ini terhadap esensi yang ilahi. Poin kedua ini kemudian memberikan saya pandangan bahwa setiap agama tentu adalah mengajarkan kebaikan. Kita sebagai pelaku agama harus memberikan respon yang baik dan positif terhadap apa yang kita pelajari, baik dalam agama kita sendiri ataupun dalam agama lain. Kita tidak dapat memaksakan apa yang kita percaya harus dipercaya orang lain pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Memandang sesuatu yang ilahi adalah bagaikan memandang 2 sisi koin yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Apa yang kita pahami sebagai sesuatu yang ilahi belum tentu dipahami orang lain dan dilihat sebagai sesuatu yang ilahi itu juga. Buddha memberikan pandangan bahwa tentu ada pemujaan yang dilakukan oleh pelaku agama. Pemujaan yang dilakukan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol atau rutinitas, melainkan sebagai acuan utama untuk memahami sesuatu yang ilahi tadi.
Apapun yang menjadi objek pemujaan, tentu itu sudah didasari dari pengalaman keilahian yang bertitik fokus pada sesuatu yang ilahi. Ya, yaitu tidak mengacaukan esensi Allah atau mengelola keinginan. Nah, jika dikaitkan kepada topik kelompok yaitu mengenai puja bakti, hal ini dapat dilihat dari salah satu bagian dalam puja yaitu Pancasila. Nah, di dalam Pancasila tersebut terdapat dua bagian yaitu Caritasila dan Paritasila, di mana yang berisikan untuk menghindari perilaku negatif dan bertindak atau berbicara hal yang positif. Nah, contohnya adalah saya berjanji untuk menghindari membunuh makhluk hidup dan saya akan berusaha untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup. Kita masuk dalam poin analisis yang keempat, yaitu tentang keselarasan antara kebahagiaan dan kesenangan. Dalam budaya itu dua buku yaitu bahagia, yang dimana tiga ini bisa dilakukan baik bagi orang yang sedang mengalami kebahagiaan. Yang bisa kita katakan bahwa orang yang sedang mengalami sedang sakit. Kebanyakan orang mengatakan bahwa puja hanya bisa dilakukan di vihara atau tempat puja itu sendiri. Tetapi puja dalam budaya ini bisa dilakukan di rumah sakit saat kita mengalami penderitaan atau saat kita mengalami kesakitan di rumah sakit. Sedangkan bagi mereka yang sedang mengalami kebahagiaan, mereka bisa langsung ke vihara untuk melakukan puja ini. Pada poin tentang ketidakbahagiaan dan menghayati nilai-nilai keagamaan. Jika kita kaitkan dengan topik yaitu puja dalam Buddha, kita dapat melihat dengan cara kita menghormati dan menghargai para leluhur, menjalankan ritual, upacara keagamaan dan ketaatan kita kepada ajaran Buddha. Nah, di dalam ajaran Buddha mengenai puja ini menekankan kepada penyembahan pemujaan terhadap Tuhan Buddha. Nah, mengapa hal demikian? Karena dalam penyembahan itu dilakukan dengan berlindung kepada Triptana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta bertekad untuk mewujudkan atau melaksanakan Pancasila. Nah, pelaksanaan ini dilakukan umat Buddha dalam keseharian mereka dengan maksud untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi. Nah, melalui cara ini juga tanpa disadari umat Buddha selalu melaksanakan perbuatan yang tidak lepas dari ajaran para leluhur tersebut. Pada poin ke-6 mengenai merayakan perbedaan. Dalam ajaran Buddha, mereka juga sangat menghargai dan menghormati kebernilaian dari semua ciptaan yang ada di bumi. Nah, jika kita kaitkan kepada topik puja atau pemujaan yang ada di dalam Buddha, kita dapat melihat dari objek pemujaan, yaitu yang berupa manusia dan benda, yang mereka anggap memiliki esensi yang ilahi di dalam objek tersebut. Nah, ketika mereka melakukan pemujaan, mereka juga memberikan persembahan materi seperti lilin, bunga, wangian, dupa, dan hal sebagainya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasannya materi yang mereka berikan, mereka yakini juga memiliki nilai esensi dari ilahi tersebut, sehingga mereka harus memberikannya dengan yang baik, dengan bentuk yang baik. Nah, inilah yang menjadi alasan bahwa setiap ciptaan memiliki nilainya tersendiri yang dianggap penting. Hal baru yang saya dapat dari materi agama-agama timur ini, salah satunya yaitu agama-agama suku di Indonesia. Ternyata apa yang mereka pahami itu berasal dari perilaku keseharian mereka, sehingga perilaku mereka ini menjadi sebuah budaya bagi mereka, dan mereka menganggap bahwa manusia dengan alam itu setara. Begitupun dengan para leluhurnya, mereka sangat menghargai para leluhurnya. Hal baru yang saya temui yaitu di mana dalam agama-agama timur mereka itu merayakan yang namanya perbedaan. Agama-agama timur meyakini bahwasannya setiap subjek, semua subjek memiliki esensi yang ilahi tersebut, sehingga mereka menjaga, merawat, dan menghargai semua subjek itu. Sama halnya kepada agama Buddha dan Hindu, di mana mereka menjunjung tinggi yang namanya kerukunan dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Ini bisa kita kaitkan kepada konteks Indonesia, di mana Indonesia memiliki keberagaman kekayaan alam, budaya, dan agama. Sehingga ketika kita menjunjung yang namanya toleransi, menghargai namanya perbedaan setiap subjek, kita bisa tidak menghilangkan esensi yang ilahi itu dalam setiap subjek. Maka hidup kita kedepannya akan lebih baik lagi. Pembelajaran agama-agama timur memberikan pencerahan bahwa agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Meskipun demikian,
Ada begitu banyak nilai-nilai luhur yang masing-masing agama yang dapat direlevansikan secara global, baik kepada penganut maupun non-penganut. Ini kemudian yang menjadi representasi dari Pancasila dan simbol negara kita, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan, baik dalam suku, ras, agama, dan lainnya, tidak menjadi penghalang kita untuk saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Kemudian saya berpendapat bahwa setiap pemeluk agama harus bertanggung jawab terhadap agama yang dianutnya. Karena dengan begitu, setiap manusia tidak hanya berprinsip pada nilai-nilai luhur yang didapatkan dari agamanya sendiri, melainkan memperoleh nilai luhur yang ada pada agama lain. Satu hal yang sangat membuat saya terkesan dengan materi agama-agama timur ini adalah tentang kedekatan peradaban timur dengan alam. Mereka sangat menghargai dan mencintai alam selayaknya ayah dan ibu mereka. Mereka seperti membuat alam selayaknya Tuhan mereka. Akan tetapi, teman-teman, di sini saya mau mengajak kita semua tidak perlu melihat hal itu. Akan tetapi, mari kita belajar bagaimana mereka menghargai dan mencintai alam, bagaimana mereka menjaga alam, dan bagaimana mereka merawat alam sehingga alam sangat mengasihi mereka dan alam memberikan apa yang menjadi kebutuhan.